Semoga yang subscribe dimudahkan jalannya menuju surga di hari akhir nanti. Dan yang like komen diberikan rezeki melimpah dari arah tak terduga. Suatu hari, saat kota Madinah sedang dalam suasana aman dan tenang, terlihat dari tepat ketinggian di pinggir kota, debu tebal yang mengepul ke udara. Debu itu semakin meninggi, bergumpal-gumpal hingga hampir menutupi angkasa. Angin yang bertiup menyebabkan gumpalan debu dari butiran pasir Sahara yang lembut dan terbang menghampiri pintu-pintu rumah di Madinah dan berhembus dengan kuatnya di jalan-jalan. Orang-orang menyangka ada badai yang menyapu dan menerbangkan pasir, tetapi kemudian dari balik tirai debu itu mereka mendengar terbesit kabar tentang kedatangan kafilah besar yang panjang. Tak lama kemudian 700 kendaraan yang syarat dengan muatannya memenuhi jalan-jalan dan mengguncang Madinah. Orang-orang saling memanggil dan mengajak sesamanya untuk menyaksikan keramaian ini serta turut bergembira atas kedatangan harta dan rezeki yang dibawa kafilah itu. Ummul Mukminin Aisyah ketika itu mendengar suara hiruk-pikuk kafilah yang bergerak maju, bertanya, "Apakah yang terjadi di kota Madinah?" Ada yang menjawab, "Kafilah Abdurrahman bin Auf baru datang dari Syam membawa barang-barang dagangannya." "Jadi kafilah itu yang telah menyebabkan semua guncangan ini?" tanya Ummul Mukminin. "Benar, wahai Ummul Mukminin. Jumlahnya 700 kendaraan." Ummul Mukminin menggeleng-gelengkan kepala. Pandangannya menerawang jauh seolah-olah sedang mengingat-ingat peristiwa yang pernah dilihat atau ucapan yang pernah didengarnya. Kemudian ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, aku melihat Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak." Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak? Mengapa ia tidak memasukinya dengan melompat atau lari-lari kecil bersama angkatan pertama para sahabat Rasulullah? Sebagian sahabat menyampaikan cerita Aisyah kepadanya, maka ia pun teringat telah mendengarkan hadis dari Nabi lebih dari satu kali dan dengan redaksi yang berbeda-beda. Sebelum tali-tali pengikat perniagaannya dilepas, Abdurrahman melangkahkan kakinya ke rumah Aisyah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah mengingatkanku suatu hadis yang tidak pernah kulupakan, maka saksikanlah bahwa kafilah ini dengan semua muatannya beserta kendaraan dan perlengkapannya aku persembahkan di jalan Allah." Seluruh muatan 700 kendaraan itu dibagi-bagikan sebagai perbuatan baik yang agung. Peristiwa yang satu ini saja sudah cukup untuk mengukir sebuah gambaran yang sempurna tentang kehidupan sahabat Rasulullah Abdurrahman bin Auf. Dialah saudagar sukses yang lebih sukses daripada kesuksesan yang pernah ada. Dia merupakan orang kaya dengan kekayaan yang melimpah ruah. Dia adalah seorang mukmin yang bijaksana yang tidak ingin bagian dari keuntungan agamanya hilang begitu saja dan tidak sudi kekayaannya membuat dirinya tertinggal dari kafilah iman dan pahala surga. Untuk itu, ia mendermakan harta kekayaannya dengan kemurahan hati dan kesadaran nurani. Sebelum saya melanjutkan kisahnya, dimohon kepada pemirsa untuk menonton video ini sampai selesai, serta mohon dukung channel ini supaya semakin berkembang dengan cara like serta berikan komen positifnya. Semoga dukungan pemirsa menjadi pahala dan dimudahkan segala urusan pemirsa di dunia dan akhirat. Bismillahirrohmanirrohim. Abdurrahman bin Auf adalah seorang dari 8 orang yang lebih awal masuk Islam. Abu Bakar datang kepadanya menyampaikan Islam, termasuk kepada Utsman bin Affan. Abdurrahman bin Auf telah memasuki Islam pada permulaan dakwah, yakni sebelum Rasulullah memasuki Darul Arqam dan menjadikannya sebagai tempat pertemuan dengan para sahabatnya yang beriman. Tidak ada persoalan yang tertutup bagi mereka dan tiada keraguan yang menjadi penghalang. Bahkan mereka segera bersama Abu Bakar As-Siddiq
menemui Rasulullah untuk menyatakan baiat dan memikul bendera Islam. Sejak menganut Islam sampai berpulang ke rahmatullah dalam usia 75 tahun, ia selalu menjadi teladan yang cemerlang sebagai seorang mukmin yang besar. Hal ini menyebabkan Nabi memasukkannya dalam 10 orang yang telah diberi kabar gembira sebagai ahli surga. Umar mengangkatnya sebagai anggota majelis syuro yang terdiri dari 6 orang yang merupakan calon khalifah yang akan dipilihnya sebagai penggantinya. Cepatnya Abdurrahman masuk Islam telah menyebabkan dirinya harus mengalami penganiayaan dan penindasan dari Quraisy. Ketika Nabi memerintahkan para sahabatnya hijrah ke Habasyah, Abdurrahman bin Auf pun ikut berhijrah. Kemudian ia kembali lagi ke Mekah, lalu hijrah untuk kali keduanya ke Habasyah, dan selanjutnya hijrah ke Madinah. Keuntungannya dalam perniagaan sangatlah besar, hingga mencapai batas yang membuat dirinya merasa takjub dan heran, sehingga ia berkata, "Sungguh aku melihat diriku ini, seandainya mengangkat batu, niscaya aku temukan emas dan perak di bawahnya." Perniagaan bagi Abdurrahman bin Auf bukanlah jenis perdagangan yang tercela maupun monopoli. Bahkan ia sendiri bukanlah orang yang berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta atas dorongan agar menjadi orang kaya. Sekali-kali bukan itu, melainkan suatu amal dan kewajiban yang keberhasilannya akan menambah kedekatan jiwa kepada Allah dan berkorban di jalannya. Abdurrahman bin Auf adalah seorang yang kuat emosi jiwanya, di mana ia menemukan kepuasan emosinya itu dalam amal yang mulia. Apabila ia tidak sedang sholat di masjid dan tidak sedang berjihad dalam peperangan, ia pasti sedang mengurus perniagaannya yang berkembang pesat. Sehingga kafilah-kafilah dari Mesir dan Syria membawa ke Madinah barang-barang muatan yang dapat memenuhi kebutuhan seluruh jazirah Arab, baik pakaian maupun makanan. Ia menunjukkan kepada kita bahwa seorang yang kuat emosi jiwanya adalah ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah. Rasulullah pada waktu itu menerapkan aturan untuk mempersaudarakan 2 orang sahabat, salah seorang dari muhajirin warga Mekah dan yang lainnya dari Ansor penduduk Madinah. Persaudaraan ini berjalan dengan sempurna hingga membuat hati terpesona. Orang-orang Ansor yang merupakan penduduk asli Madinah membagi seluruh kekayaan miliknya menjadi 2 dengan saudaranya dari kalangan muhajirin. Bahkan istri pun direlakannya. Ketika itu Rasulullah mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi berkata kepada Abdurrahman, "Saudaraku, aku adalah penduduk Madinah yang paling banyak harta. Silahkan pilih separuh hartaku dan ambillah. Aku juga mempunyai 2 istri. Perhatikanlah yang lebih menarik hatimu, dan aku akan menceraikannya sehingga engkau dapat memperistri dirinya." Abdurrahman bin Auf pun menjawab, "Semoga Allah memberkahi dirimu dalam istri dan hartamu. Tunjukkanlah kepadaku letak pasar." Abdurrahman pergi ke pasar. Ia berjual beli di sana dan mendapatkan keuntungan. Kehidupan Abdurrahman bin Auf di Madinah, baik semasa Rasulullah maupun sepeninggalnya beliau, selalu ditunaikannya dengan sempurna untuk memenuhi hak agama dan beramal di dunia. Perniagaannya sukses dan menguntungkan. Seperti diungkapkannya sendiri bahwa seandainya ia mengangkat batu dari tempatnya, pasti ia akan mendapatkan emas dan perak di bawahnya. Salah satu faktor yang membuat perniagaannya berhasil dan mendapatkan berkah adalah karena ia sangat selektif untuk berniaga yang halal dan benar-benar menjauhkan diri dari segala bentuk jual beli yang haram, bahkan yang syubhat sekalipun. Selain itu, faktor yang menambah kejayaan dan keberkahannya adalah labanya yang bukan untuk Abdurrahman sendiri, melainkan di dalamnya terdapat bagian Allah yang ia penuhi dengan baik. Ia menggunakan hartanya untuk memperkokoh hubungan kekeluargaan dan mengeratkan tali persaudaraan, serta menyediakan perlengkapan yang diperlukan untuk tentara Islam. Bila total perniagaan dan kekayaan yang lainnya ditambahkan keuntungan yang diperolehnya dihitung,
Jumlah kekayaan Abdurrahman bin Auf itu dapat diperkirakan dengan memperhatikan jumlah yang dibelanjakannya di jalan Allah. Suatu hari, ia mendengar Rasulullah bersabda, "Wahai Ibnu Auf, engkau termasuk golongan orang kaya dan engkau akan masuk surga dengan merangkak. Karena itu, pinjamkanlah kekayaan itu kepada Allah agar Dia mempermudah langkahmu." Sejak ia mendengar nasihat Rasulullah ini dan menyediakan bagi Allah pinjaman yang baik, Allah justru semakin melipat gandakan kekayaannya hingga berlimpah ruah. Suatu hari, ia menjual tanah seharga 40.000 dinar. Kemudian uang itu dibagi-bagikan semuanya untuk keluarganya dari Bani Zuhrah, untuk para istri Nabi, dan untuk kaum muslimin yang miskin. Pada kesempatan lain, ia menyerahkan 500 ekor kuda untuk perlengkapan tentara Islam. Pada hari yang lain, ia menyerahkan 1.500 kendaraan unta. Menjelang wafat, ia mewasiatkan 50.000 dinar untuk diinfakkan di jalan Allah. Ia juga berwasiat bagi setiap orang yang ikut perang Badar dan masih hidup, masing-masing mendapatkan 400 dinar. Hingga Utsman bin Affan juga mengambil bagian dari wasiat itu, meskipun termasuk orang yang kaya. Ia berkata, harta Abdurrahman bin Auf halal lagi bersih, dan memakan harta itu membawa keselamatan dan keberkahan. Ibnu Auf adalah seorang yang mengendalikan hartanya, bukan dikendalikan oleh hartanya. Sebagai buktinya, ia tidak mau celaka dengan mengumpulkan dan tidak menyimpannya. Bahkan ia mengumpulkannya dengan tetap merendahkan hati dan dari jalan yang halal. Kemudian harta itu tidak dinikmati untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk dinikmati bersama keluarga, kerabat, rekan-rekan, dan masyarakat seluruhnya. Karena begitu luas pemberian serta bantuannya, ada yang mengatakan seluruh penduduk Madinah berserikat dengan Abdurrahman bin Auf pada hartanya. Sepertiga dipinjamkannya kepada mereka, sepertiga lagi dipergunakannya untuk membayar hutang-hutang mereka, dan sepertiga sisanya dibagi-bagikan kepada mereka. Harta kekayaan ini tidak akan pernah membuat kelegaan dan kesenangan pada dirinya selama ia belum menemukan jalan untuk membela agama dan membantu rekan-rekannya. Adapun untuk selain itu, ia selalu merasa khawatir terhadap kekayaannya. Pada suatu hari, dihidangkan kepadanya makanan untuk berbuka karena waktu itu sedang berpuasa. Ketika pandangannya tertuju pada hidangan tersebut, selera makannya pun bangkit. Namun, ia justru menangis sambil berkata, "Mus'hab bin Umair telah gugur sebagai syahid, dan ia jauh lebih baik daripada aku. Ia hanya mendapat kafan sehelai kain yang jika ditutupkan ke kepalanya, maka kelihatan kakinya, dan jika ditutupkan ke kedua kakinya, terbukalah kepalanya. Demikian pula Hamzah yang jauh lebih baik daripada aku. Ia pun gugur sebagai syahid, dan saat akan dikuburkan hanya mendapatkan sehelai selendang. Dunia ini telah dihamparkan kepada kami seluas-luasnya, dan hasil sebanyak-banyaknya telah diberikan kepada kami. Sungguh kami khawatir bila pahala kebaikan kami telah disegerakan balasannya di dunia." Pada peristiwa lain, sebagian sahabat berkumpul bersamanya menghadapi jamuan makan di rumahnya. Tak lama setelah makanan diletakkan di hadapan mereka, Abdurrahman menangis sehingga rekan-rekannya bertanya, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Abu Muhammad?" Ia pun menjawab, "Rasulullah telah wafat, dan semasa hidup beliau beserta keluarganya tidak pernah merasakan kenyang makan roti gandum. Apa harapan kita apabila dipanjangkan usia, tetapi tidak menambah kebaikan bagi kita?" Demikianlah, kekayaan yang melimpah itu sedikit pun tidak membangkitkan kesombongan dan takabur dalam dirinya. Bahkan orang-orang mengatakan tentang dirinya, seandainya seorang asing yang belum pernah mengenalnya kebetulan melihatnya sedang duduk bersama budak-budaknya, niscaya ia tidak bisa membedakan di antara mereka. Tetapi bila orang asing itu mengenal satu saja sisi jihad Ibnu Auf,
dan ujian yang dihadapinya, ia pasti langsung mengetahui siapa dia. Misalnya, ia mengetahui bahwa di badannya terdapat 20 bekas luka di perang Uhud, dan bahwa salah satu dari bekas luka itu meninggalkan cacat pincang yang tidak sembuh-sembuh pada salah satu kakinya. Contoh lain, beberapa gigi serinya rontok di perang Uhud yang menyebabkan kecedalan yang jelas pada ucapannya. Saat orang asing itu tahu salah satu sisi ini, ia pasti menyadari bahwa laki-laki yang berperawakan tinggi dengan wajah berseri, kulit halus, pincang, cedal sebagai tanda jasa dari perang Uhud, itulah orang yang bernama Abdurrahman bin Auf. Semoga Allah ridho kepadanya. Kita sudah terbiasa memperhatikan tabiat manusia, bahwa harta kekayaan itu biasanya menyebabkan seseorang suka berkuasa. Artinya, orang-orang kaya selalu gandrung untuk memiliki pengaruh guna melindungi kekayaan mereka dan melipat gandakan pengaruh itu. Selain untuk memuaskan nafsu demi kebanggaan dan kepuasan pribadi, semua ini merupakan sifat yang biasa dibangkitkan oleh kekayaan. Tetapi bila kita melihat Abdurrahman bin Auf dengan segala kekayaannya yang melimpah, menemukan manusia ajaib yang sanggup menguasai watak dasar manusia dalam bidang ini dan melangkahinya ke puncak ketinggian yang istimewa. Peristiwa itu terjadi ketika Umar bin Khattab hendak berpisah dengan rohnya yang suci dan memilih 6 orang di antara mereka, para sahabat Rasulullah, agar memilih salah seorang di antara mereka untuk menjadi khalifah yang baru. Pada waktu itu, semua jari menunjuk kepada Ibnu Auf. Bahkan sebagian sahabat telah menegaskan bahwa dialah yang berhak menjadi khalifah di antara 6 orang itu. Namun, ia menjawab, "Demi Allah, seandainya diambilkan pisau lalu ditaruh ke atas leherku, kemudian kalian menusukkannya sampai tembus, itu lebih baik aku sukai daripada menerima jabatan tersebut." Demikian, saat awal 6 orang terpilih itu mengadakan pertemuan untuk memilih salah seorang di antara mereka untuk menjadi khalifah yang akan menggantikan Al-Faruq, Umar bin Khattab, Abdurrahman telah menyatakan kepada mereka bahwa ia telah melepaskan haknya yang dilimpahkan Umar kepadanya sebagai salah seorang dari 6 calon yang akan dipilih menjadi khalifah. Dengan demikian, kewajiban mereka untuk melakukan pemilihan itu terbatas di antara mereka yang berlima saja. Sikat juhudnya terhadap jabatan dan pangkat ini dengan cepat telah menempatkan dirinya sebagai hakim di antara 5 orang tokoh terkemuka itu. Mereka menerima dengan senang hati agar Abdurrahman bin Auf menetapkan pilihan kepada khalifah itu terhadap salah seorang di antara mereka berlima. Ali mengatakan, "Aku pernah mendengar Rasulullah menyifatimu bahwa engkau adalah orang yang dipercaya oleh penduduk langit dan dipercaya pula oleh penduduk bumi." Ibnu Auf akhirnya memilih Utsman bin Affan untuk jabatan khalifah dan lainnya pun menyetujui pilihannya. Itulah hakikat seorang laki-laki yang kaya raya dalam Islam. Apakah Anda telah memperhatikan bagaimana Islam telah mengangkat dirinya jauh di atas kekayaan dengan segala godaan dan penyesatannya itu, dan bagaimana ia menempa kepribadiannya dengan sebaik-baiknya? Pada tahun 32 Hijriah, tubuhnya berpisah dengan roh. Ummul Mukminin Aisyah memberinya kemuliaan khusus yang tidak diberikan kepada orang lain dengan memberikan usulan kepadanya ketika ia masih terbaring di ranjang menuju kematian agar bersedia dikuburkan di pekarangan rumahnya berdekatan dengan Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar. Namun ia memang seorang muslim yang telah dididik Islam dengan sebaik-baiknya, sehingga merasa malu bila dirinya diangkat dan disandingkan dalam kedudukan tersebut. Selain itu, ia telah membuat janji dan ikrar yang kuat dengan Utsman bin Maz'un, yakni jika salah seorang di antara mereka meninggal sesudah yang lain, hendaklah ia dikuburkan di dekat sahabatnya itu. Saat rohnya bersiap-siap memulai perjalanan yang baru,
air matanya meleleh, sedangkan lidahnya bergerak-gerak mengucapkan kata-kata. Aku khawatir dipisahkan dari sahabat-sahabatku karena kekayaanku yang melimpah ruah. Namun, ketenangan dari Allah segera menyelimutinya. Lalu senyuman tipis menghiasi wajahnya disebabkan sukacita yang memberi cahaya dan kebahagiaan yang menenteramkan jiwa. Ia memasang telinganya untuk menangkap sesuatu, seolah-olah ada suara yang lembut merdu yang datang mendekat. Ia sedang mengenang kebenaran sabda Rasulullah yang pernah beliau ucapkan, Abdurrahman bin Auf di dalam surga. Ia barangkali juga sedang mendengarkan janji Allah dalam kitabnya. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang diinfakkan itu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerima, maka memperoleh pahala di sisi Rabb mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Quran Surat Al-Baqarah ayat 262.